Waalaikumsalam, sehat Bu. Saya senang sekali nih bertemu dengan Pak Azman untuk membicarakan keterampilan coaching ya Pak ya. Saya juga senang bertemu dengan Ibu. Oke, sebelumnya Bapak melakukan proses coaching sebagai langkah awal, ada beberapa hal yang harus saya diskusikan nih sama Bapak. Baik Bapak, sedikit yang saya jelaskan terkait pada rubrik penilaian. Nantinya di mana saya akan melihat, mengamati, dan menilai praktik coaching yang akan Bapak lakukan bersama coachee. Boleh ya Pak ya? Kompetensi Boleh. coaching apa yang ingin Bapak kembangkan dalam pertemuan ini Pak? Baik Bu, saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan mendengar aktif dan kemampuan kehadiran penuh. Oke, baik Pak, saya akan bantu Bapak dalam mengembangkan kompetensi mendengar aktif dan kemampuan kehadiran penuh ya. Kompetensi mana secara spesifik yang akan diobservasi Pak? Saya berharap Ibu dapat memperhatikan cara saya dalam mendengarkan aktif dan kehadiran penuh. Oke, baik Bapak. Sudah saya catat nih. Bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap kompetensi yang akan dikembangkan ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan kehadiran penuh akan berguna dalam proses coaching. Saya yakin bisa lebih baik dalam pelajaran membimbing murid nantinya. Oke, saya paham nih apa harapan dari Bapak. Kira-kira apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Pak? Saya berharap observasi ini dapat memberikan umpan balik kepada saya untuk membantu perkembangan kompetensi saya dalam mendengarkan aktif dan kehadiran penuh. Oke, baik Pak. Terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Silakan Bapak melakukan proses coaching dan saya akan mengamati kegiatan Bapak bersama coaching nantinya. Semoga dapat melakukan sebaik-baiknya dan nantinya setelah proses coaching selesai, kita akan mengobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Oke Bu Lina. Oke, baik Pak. Lanjutkan Pak. Terima kasih Pak Azman. Sama-sama Bu Lina. Terima kasih kembali. Assalamualaikum Bu Elpida. Apa kabarnya nih? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak. Sehat. Pak Azman sendiri gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Oh ya nih Bu, ada apa nih? Ada yang mau diobrolkan ya? Sepertinya penting sekali nih. Yuk ceritakan sama saya Bu. Iya nih Pak Azman. Di kelas saya itu ada salah satu murid saya tuh yang konsentrasinya kurang Pak. Anaknya tuh suka termenung, malas-malasan, terkadang suka membuat kegaduhan, seperti mengganggu teman-temannya yang sedang konsentrasi mengikuti pelajaran. Hal ini membuat teman-temannya terganggu dalam belajar, Pak. Oh, seperti itu ya. Jadi, apa keinginan Ibu Elpida dalam pembicaraan kita sekarang ini? Tentunya saya ingin mencari solusi, Pak, dari permasalahan saya. Saya ingin anak murid saya tersebut berkonsentrasi dalam setiap pembelajaran, sehingga teman-teman yang lain juga ikut konsentrasi dan tidak terganggu gitu, Pak. Oh, baik Bu. Kalau dari pengamatan Bu Elpida, anak yang memiliki konsentrasi itu seperti apa ya? Anak yang memiliki konsentrasi itu seperti anak yang dapat menerima pembelajaran dengan baik, Pak. Ketika saya tanya, dia dapat menjawab dengan benar dan mengetahui kapan saatnya dia serius dan kapan waktunya dia bermain dengan teman-temannya, Pak. Oh begitu ya. Kalau Ibu lihat konsentrasi pada murid Ibu sekarang ini berada di posisi berapa? Kalau dihitung dari level angka 1 sampai 10 lah. Kira-kira level berapa tuh Bu? Kalau saya lihat, saya amati kayaknya masih di level 3, Pak. Oh, masih di level 3 ya. Bu Elvida inginnya anak ini berada di level berapa, Bu? Saya inginnya anak ini, mungkin awal-awal ini saya maunya di level 8 lah, Pak. Di level 8 ya, Bu.
Iya Pak. Kira-kira nih, apa sih yang bisa Ibu Elvida lakukan supaya anak tersebut bisa mencapai level yang Ibu inginkan? Mungkin saya bisa mengajak dia berbicara dulu Pak, mencoba mendekatinya, bercerita, atau saya mungkin bisa juga melakukan konsultasi dengan orang tuanya Pak, serta juga melakukan restitusi kepada anak tersebut. Gimana sih Bu Elvida dapat melihat dengan cara tersebut agar murid Ibu ini bisa kembali berkonsentrasi? Mungkin dengan cara mendekatinya Pak, kemudian memberi perhatian yang lebih. Soalnya saya lihat anak tersebut ketika saya mendekatinya dan memberikan perhatian lebih, ia dapat mengikuti pelajaran Pak. Oke Bu. Sekarang saya mau tanya lagi nih, mana dulu nih yang akan Bu Elvida lakukan dalam minggu ini? Kayaknya saya mau melakukan pendekatan dulu nih Pak kepada anaknya. Nanti setelah itu saya akan minta izin lagi kepada kepala sekolah untuk melakukan kunjungan rumah guna berkonsultasi kepada orang tua murid tersebut Pak. Oke, baik Ibu. Kira-kira kapan Bu Elvida lakukan ini? Secepatnya ya Pak, kayaknya dalam minggu ini lah Pak. Baik, ide bagus Bu Elvida. Lebih cepat, lebih baik ya Bu. Iya Pak. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, tanggung jawab apa Ibu ke depannya? Tanggung jawab apa Ibu ke depannya nanti? Mungkin saya akan melakukan pendekatan Pak kepada anak-anak murid saya yang bermasalah di konsentrasi ini. Kemudian saya akan selalu berkonsultasi kepada wali muridnya. Dan untuk kemajuan perkembangan pendidikan murid saya ke depannya, saya akan melaporkan hal tersebut Pak kepada pimpinan saya, yaitu kepala sekolah di instansi saya Pak. Wah, bagus sekali itu Bu. Saya sangat mendukung hal tersebut. Baiklah, kita sekarang ini udah di ujung sesi nih. Apa sih yang Bu Elvida dapatkan dari percakapan kita barusan tadi? Wah, alhamdulillah ya Pak. Saya bisa mendapatkan solusi atas permasalahan murid saya Pak. Dan langkah-langkah apa yang akan saya lakukan nantinya ke depannya Pak. Alhamdulillah kalau seperti itu, baiklah. Lain waktu kita cerita lagi ya. Saya ingin dengar gimana kelanjutannya Ibu Elvida. Saya tunggu ya Ibu Elvida. Siap Pak, nanti bakal saya hubungi Bapak. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama Ibu Elvida. Saya Pak Azman atas pelaksanaan coachingnya Ya, Bu. tadi bersama Ibu Elvida. Baik Pak Azman, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih dari hasil pelaksanaan coaching yang Bapak lakukan bersama Ibu Elvida tadi. Apa yang sudah Bapak lakukan terkait menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang dilakukan Pak? Baik Bu Lina, saya tadi selama coaching sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab, dan kemudian saya menggali potensi untuk menemukan solusi kunci dari permasalahannya dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu Lina. Baik Pak, tadi hasil dari saya amati Bapak sudah melakukan kegiatan coaching dengan baik. Baik Pak, untuk pertanyaan berikutnya, kompetensi apa lagi yang kira-kira akan Bapak tingkatkan? Saya ingin lebih jauh memahami coaching dengan alur cerita supaya saya bisa menerapkan dalam pembelajaran di kelas dan berkolaborasi di sekolah nanti Bu Lina. Oke. Baiklah Pak Azman, sukses selalu untuk Pak Azman. Baik, cukup ya Pak. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu lagi Pak. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Salam sukses selalu untuk Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lina. Sama-sama Pak Azman.